Halo, jumpa kembali dengan Sukini Kukar. Kali ini adalah kegiatan tentang BIMTEK pelaksanaan ujian sekolah yang mengacu kepada bahwa ujian nasional ditiadakan berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, sehingga kami mengadakan suatu BIMTEK untuk pelaksanaan ujian sekolah. Yuk kita saksikan dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dalam kegiatan BIMTEK penyusunan soal tahun pelajaran 2020-2021 masa pandemi COVID-19 dengan tema ujian nasional ditiadakan. Nah, namun di dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan tentang pelaksanaan ujian sekolah. Berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2001 bahwa ketentuan lulus itu ada 3, yaitu yang pertama menyelesaikan pembelajaran semasa pandemik COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan yang ketiga mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, itu adalah tentang kriteria atau ketentuan lulus pada ujian tahun 2021 ini. Sedangkan untuk pelaksanaan ujian sekolahnya adalah ada beberapa ketentuan yang untuk kira-kira anak-anak nanti akan mendapat nilai, yaitu yang pertama adalah nilai portofolio, evaluasi atas nilai raport, sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, yaitu dalam bentuk penghargaan atau hasil-hasil perlombaan. Yang kedua adalah berdasarkan penugasan-penugasan selama pembelajaran COVID-19 tersebut. Yang ketiga adalah tes secara luring ataupun secara daring yang dilaksanakan selama ini. Yang D adalah tes dalam bentuk penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini untuk sekolah-sekolah melaksanakan kegiatan ujian yang dilakukan oleh sekolah, bahwa ujian nasional ditiadakan namun ujian itu dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing. Mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pada poin nomor 4 bahwa ujian dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sehingga kami membentuk tim atau melaksanakan BIMLAT tentang bimbingan teknis tim kerja perumus naskah soal pada gugus 1 SD, yaitu yang pertama yang perlu disiapkan adalah menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD atau kompetensi dasar esensial COVID-19. Yang kedua adalah membuat kartu soal. Yang ketiga adalah menentukan skor. 4. Menentukan nilai akhir. Yang kelima, menentukan bentuk soal, misalnya pilihan ganda ataupun uraian singkat. Yang keenam adalah menentukan rumusan kunci jawaban untuk soal pilihan ganda, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah skor dibagi 4, jumlah soal dibagi 4 plus minus 3 jika itu adalah soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Setelah tim menentukan langkah-langkah yang harus dikerjakan, maka bagaimana untuk ketentuan penulisan naskah soal ujian sekolah, yaitu dengan menggunakan Microsoft Office Word, yaitu dengan page setup menggunakan centimeter, dengan margin top 3, bottomnya 3, leftnya 3, dan rightnya adalah 2. Dengan yang B adalah menggunakan Fiverr, yaitu custom site ataupun legal. Width-nya adalah 21 dan height-nya adalah 33. Yang C adalah dengan spasi 1,5. Untuk penentuan penulisan naskah soalnya, yaitu A. Pilihan ganda, yaitu dengan jawaban menyusun ke bawah atau vertikal. Yang B. Gambar ataupun lambang itu disesuaikan dengan bentuk soal. Yang ketiga adalah menggunakan theme fontnya adalah Arial.
Nah, sedangkan size fontnya adalah menggunakan 12, ukuran 12, dan jumlah soal sesuai dengan jumlah KD yang diujikan untuk masing-masing tema yang berada di satuan pendidikan tersebut. Nah, untuk pelaksanaan ujian sekolah ini dalam bentuk penulisan soal ataupun pelaksanaannya itu akan berbeda-beda sesuai dengan ketentuan atau musyawarah daripada satuan pendidikan masing-masing. Sekarang adalah bagaimana menentukan nilai akhir yang akan dituangkan di dalam ijazah peserta didik, yaitu yang pertama adalah ketentuannya, yaitu dengan rata-rata nilai semester 1 dan 2 kelas 6. B. Nilai tengah semester atau PTS. Yang ketiga adalah nilai tes ujian sekolah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sekolah masing-masing, yaitu nilai dengan rumusnya nilai akhir, yaitu poin A ditambah poin B ditambah poin C dibagi 3. Nah, dari hasil rata-rata tersebut itulah yang akan dituangkan di dalam ijazah peserta didik yang dinyatakan lulus sesuai dengan muatan pelajaran masing-masing yang berada di tema yang telah diujikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan tombol loncengnya. Terima kasih.